Pemirsa, calon Presiden Prabowo Subianto mendapatkan kritikan tajam ketika videonya di acara internal Partai Gerindra. Ya, dalam video tersebut Prabowo menyebut umpatan dasmu etik saat memberikan sambutan. Seketika, kalimat umpatan dasmu etik menjadi viral di media sosial. Kalimat tersebut diucapkan calon Presiden Prabowo Subianto dalam acara internal Partai Gerindra. Kalimat itu diucapkan diduga menyinggung pernyataan Anies yang menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Dalam debat perdana Capres, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terpancing emosi usai mendapat pertanyaan dari calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tentang putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13. Selain dari Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga sempat bertanya kepada Capres Prabowo Subianto terkait komentarnya terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK. Tapi dalam konteks kekinian, saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Itu aja. Kini setelah video ucapan Prabowo viral, kritikan pedas pun langsung dilayangkan netizen kepada Prabowo. Rata-rata menyebutkan bahwa Capres Prabowo telah melakukan blunder. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, ini Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini kembali gitu ya menghadirkan sensasi, mulai dari janji kampanyenya yang akan memberikan makan siang gratis, lalu ada gimmick-gimmick gemoy, dan ini yang terbaru ini soal pernyataannya yang viral dalam rapat internal Partai Gerindra yang menyebut dasmu etik. Nah, ini sebenarnya apakah berbagai sensasinya justru bisa menambah suara atau malah memilihnya ini justru jadi antipati? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik, ada Mas Effendi Ghazali. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum, Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Gede dan Arlista. Ya. Salam buat semua yang mengikuti acara ini. Amin. Ya, betul. Nah, ini Prof, ini kalau kita sama-sama melihat di lini masa beberapa hari ini sempat ramai begitu ya soal ungkapan yang muncul dari Pak Prabowo, ada etik dan kemudian ada dasmu etik. Nah, tanggapan Anda seperti apa, Prof? Ya, yang pertama-tama tentu kita harus juga menyampaikan apa yang menjadi haknya mereka yang mengatakan bahwa acara itu adalah acara internal, ya, sehingga seakan-akan itu dalam tanda petik kecolongan acara internal. Kok ada yang masuk dan bisa membuat gambar itu menjadi viral. Itu artinya dua hal. Sekarang ini kan Gede dan Arlista, apapun yang kita lakukan khususnya dalam masa kampanye itu pasti akan sampai keluar gitu ya. Kan ini namanya masa kampanye ataupun masa pertemuan konsolidasi partai-partai, tapi kita harus mengandaikan ini catatan keilmuan, apapun yang kita lakukan di era media sosial ini pasti akan sampai keluar. Yang kedua, agak lebih bahaya lagi kalau ada orang dalam yang meluncurkan gambar itu keluar begitu. Mungkin bercanda atau semacam itu. Tetapi memang persis seperti tadi yang disampaikan Gede dan Arlista, ini persoalannya adalah persoalan blunder ya. Yang mudah-mudahan ke depan harus mereka cegah karena setidaknya ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, saya coba pelajari ya gerak mulut atau gerak bibirnya Pak Prabowo pada waktu mengucapkan kata-kata etik dasmu etik dasmu etik gitu, Prof. Ya, dasmu etik itu dan coba perhatikan bibir beliau pada waktu ada gambar disanding-sandingkan debat itu antara Anies Baswedan khususnya dengan beliau begitu. Coba lihat gerak bibirnya sama.
Berarti ya ini nanti butuh butuh semacam pengamatan untuk melihat bagaimana Pak Prabowo mencoba merespon pertanyaan Anies pada waktu debat dengan apa yang dia sampaikan pada waktu acara konsolidasi partainya gitu. Itu kurang lebih gerak bibirnya sama. Gitu. Ya. Nah yang kedua, saya sebentar memang, Prof, dari gerak bibir yang sama ini apa yang bisa Anda simpulkan? ya lahirnya dari dalam hati. Oke. Ya artinya bercandanya dari dalam hati lah. Artinya apapun yang disampaikan itu sudah ada formatnya di dalam pikiran dan hati beliau. Mungkin pernah kesal juga ya dengan gubernur yang dia usung gitu. Seperti yang dia sampaikan pada waktu debat. Yang kedua, saya sedang berusaha mencari para presiden Indonesia pernah nggak menyampaikan itu pada waktu sedang marah gitu ya. Mungkin tidak dalam acara nasional, tetapi mungkin kalau ada acara-acara partainya atau acara-acara yang informal lah misalnya. Pak Harto pernah menyatakan tak gebuk gitu ya. Dulu pernah begitu tuh Pak Harto. Kalau Pak Jokowi kalau nggak salah di Jogja, dia pernah bicara bahwa ketika dia dicoba diganggu oleh banyak orang-orang di luar sana, dia mengatakan akan saya lawan gitu ya. Nah dengar ya kalimat seperti itu. Nah tetapi ini memang menjadi seperti sesuatu yang istimewa karena sedang di tengah masa kampanye, walaupun dampaknya belum sebesar Hari Santri pada waktu beberapa kampanye yang lalu ya, karena ada kontroversi atau blunder tentang Hari Santri. Yang ini tidak. Tapi memang secara keseluruhan saya juga coba sampaikan di media sosial saya bahwa kalau ini dikait-kaitkan dengan misalnya foto marah-marah waktu kampanye 5 tahun yang lalu agak kesal dalam debat kemarin ya yang agak marah itu ya kepada Anies, ditambah dengan ini memang pelan-pelan bisa membentuk image tentang temperamen seseorang gitu. Di situ yang dikhawatirkan. Nah, tapi Prof, kalau misalkan melihat dari kondisi yang saat ini tengah viral dan semiotik, ini ada dua narasi yang berbeda di media sosial. Ada yang menyampaikan bahwa dengan adanya yang tadi seperti Prof sampaikan, temperamennya ini masih sama seperti yang dulu gitu, belum bisa dikondisikan. Ini justru akan mempersulit beliau untuk meraih swing voter. Tapi juga ada narasi yang berbeda, karena adanya viral ini justru akan menaikkan suara dari Pak Prabowo. Kalau menurut Prof ini melihatnya seperti apa? Oh, ini kan bertentangan dengan gemai-gemoy kan? Ya. Gemai-gemoy itu menyatakan kepada publik bahwa dia adalah sesuatu yang menggemaskan ya, seseorang yang menggemaskan, dikaitkan juga dengan upload kucing dan lain-lain begitu. Itu kan dalam konteks menggemaskan orang yang baik, yang lembut dan menggemaskan. Itu kurang lebih ya definisi gemoy begitu. Bukan pada definisi orang yang misalnya masih bisa marah begitu. Nah dalam konteks yang lebih luas saya kan melihatnya bahwa sebetulnya Pak Prabowo itu dalam banyak kesempatan bahkan pernah satu kali ya berpidato sangat lepas dan bercandanya itu enak sekali pada waktu rapat dengan PSI kalau nggak salah, di mana beberapa partai menyatakan dukungan. Di situ dia bercanda dengan riang dan gembira. Nah kembali Gede dan Arlista, jadi di luar sana akan ada suara-suara yang mengatakan bahwa ini adalah kondisi yang sesungguhnya gitu. Jadi itu melihat yang lain-lain itu seperti disembunyikan, akhirnya ini sesuatu yang sesungguhnya, seperti juga pada kasus katanya ada dalam tanda petik adegan kekerasan terhadap Wakil Menteri Pertanian yang waktu itu saya justru yang membantah karena saya dengar tidak ada adegan itu, mungkin hanya ada semacam kekesalan saja. Jadi betul Gede dan Arlista ini bisa dilihat dari dua arah, akan menambah bisa juga terhadap orang yang tidak setuju atau kurang suka kepada Anies, tentu bisa menambah karena ini guyon yang ditujukan saya rasa kepada Anies karena memang pertanyaan di debat itu muncul dari Anies. Tapi secara umum rasanya kurang baik karena Pak Prabowo sedang memperlihatkan dirinya sebagai seseorang yang menggemaskan, gemoy, ya seseorang yang mampu menekan perasaan yang berlebihan yang selama ini dituduhkan kepadanya sampai terjadinya hal-hal seperti itu.
Iya, kalau kita melihat ini kan narasi dasmu etik ini kan dasmu itu kan kita bisa bilang dalam kultur Jawa itu kan cukup istilahnya ngoko gitu ya, Prof ya, kalimat atau kata yang ada di struktur yang paling rendah gitu kan. Nah, apakah ini cukup mengkhawatirkan begitu ya untuk timnya dari paslon nomor 2 ini untuk mengatasi krisis seperti ini? Apa yang akan dilakukan kira-kira untuk mengatasi krisis yang terjadi ini, Prof? Kalau ya, ini istilah Jawanya saya tidak terlalu paham. Nanti saya khawatir merasa menjadi ahli untuk sebuah budaya yang bukan merupakan budaya asli saya. Ya. Tapi yang mau saya katakan, memang bisa saja orang mengatakan bahwa setiap kalimat itu bisa diucapkan bermacam-macam maknanya gitu ya. Ya. Kami di Sumatera Barat misalnya kalau bilang sansai itu bisa sangat menderita, sansai banget gitu, sansai bana, atau tetapi juga sansai dalam arti yang marah juga bisa gitu. Jadi tentu saja timnya Pak Prabowo itu akan mengatakan bahwa itu bercanda dengan bahasa kerakyatan gitu ya, yang memang tidak punya akibat apa-apa. Ini acara dalam keluarga sendiri. Tapi selanjutnya saya rasa tim Pak Prabowo atau TKN itu memang harus mulai selalu memikirkan bahwa acara seperti apapun itu akan sampai keluar dan orang justru mengatakan, oh ternyata di acara di dalam lah diperlihatkan karakter yang sesungguhnya. Jadi ke depan memang harus lebih hati-hati, jangan ada blunder, walaupun sekali lagi itu gampang saja keluar, gampang saja tersampaikan lagi kalau misalnya tidak ada yang bisa menyampaikan kepada beliau dari hati ke hati gitu. Kadang-kadang kan orang kalau sudah di level capres itu dengan segala kesibukan yang ada, Gede dan Arlista itu mereka biasanya agak sulit ya untuk diberitahu, apalagi kalau ada karakter tertentu yang merasa diri sudah memang capres lah istilahnya gitu. Tapi Prof, kalau menurut Prof sendiri nih melihat ketiga capres pada saat mengemukakan pendapatnya, entah itu di media sosial ataupun di acara kampanye mereka ini, internalnya ini seperti apa? Bagaimana Anda menggambarkan karakter masing-masing capres-cawapres ini, Prof, sampai sejauh ini? Ya, kalau saya melihat kan yang agak sederhana, kita melihat kalau Anies Baswedan itu dia bukan ketua umum atau bukan pengurus partai ya. Jadi tentunya dia harus dalam tanda petik agak humble, agak sedikit berterima kasih lah kepada semua partai-partai yang memberi kepercayaan pada dia, dan selalu orang mengatakan di belakangnya juga ada kingmaker atau orang-orang yang harus nantinya dia patuhi. Itu kan seperti kalimat-kalimat itu tetap ada. Yang kedua, kalau Pak Prabowo tentu saja kita tahu pada umumnya acara mereka memang riang gembira gitu ya, apalagi belakangan ditambah dengan joget gemoy itu. Jadi dalam suasana seperti itu bisa keluar hal-hal yang tanpa kita sadari ada di alam bawah sadar gitu ya. Mungkin sedang kesel sejak masa selesainya Gubernur DKI ya, di mana Anies Baswedan berjanji kalau Pak Prabowo maju dia nggak maju misalnya. Itu kemudian muncul dari alam bawah sadar. Kalau Pak Ganjar memang sekarang sedang berada dalam kondisi di mana partainya merasa dalam tanda petik ditelikung ya, sehingga mereka punya kesulitan sekarang antara apakah melanjutkan atau kesinambungan dengan misalnya semacam menawarkan perbaikan dan perubahan. Tapi secara umum saya lihat di mana-mana setegas apapun atau sebercanda apapun, Mas Ganjar Pranowo itu dengan segala pengalamannya yang lengkap ya di eksekutif, legislatif dan lain-lain, cenderung berbicara sopan ya, cenderung berbicara baik, humornya pun humor yang baik. Walaupun pernah ada satu kali ya ketika dia mencoba mengingatkan bahwa ayo sama-sama menjadi guru ya, jangan hanya ingin menjadi jurnalis atau MC, itu pun sempat disalahpahami. Tapi kemudian dicoba dibetulkan dengan hati-hati, tapi intinya Ganjar Pranowo itu belum pernah lah masuk ke wilayah endasmu etik dan semacam itu. Itu menurut Anda sudah cukup kasar begitu ya, Prof ya? Candaan itu. Saya nggak tahu karena saya bukan dari budaya Jawa, bukan juga dari Banyumas. Yang mau saya gambarkan adalah itu memang konteks di dalam. Ketika Anda sedang berbicara dengan keluarga Anda gitu ya. Tapi saat ini apapun yang Anda bicarakan di dalam, apalagi dalam konteks masa kampanye ini, akan sampai keluar, dan kemudian itu memang
akan dihubung-hubungkan dengan peristiwa sebelumnya. Bahkan ada yang memukul-mukul meja di podium sampai orang mengatakan, oh sengaja KPU tidak memberikan podium karena nanti takut dipukul-pukul misalnya. Takut Jadi rusak podiumnya. itu dihubung-hubungkan terus begitu. Karena itu perlu dicegah supaya tidak ada lagi adegan yang bisa menambah pada titik kelemahan soal temperamen itu. Ya, terakhir mungkin Prof, saran Anda terhadap masing-masing capres-cawapres ini kan akan waktunya cukup sempit ya. Bagaimana mengelola informasi dan dalam beberapa kegiatan ya, dan kegiatan kampanye misalnya agar tidak terjadi blunder, Prof? Ya, kalau untuk Pak Prabowo tentu nanti harus ada tim kecil saja gitu. Jadi kalau ada perasaan-perasaan yang agak mengganggu itu didiskusikan aja dengan 2-3 orang gitu ya. Nanti selalu diingatkan bahwa acara apapun, sekecil apapun, itu akan sampai ke luar. Bahkan hanya dengan 2-3 orang saja masih ingat Trump ya, Gede dan Arlista. Itu Trump pernah bicara dengan beberapa temannya saja gitu, dengan mengatakan kalau Anda ingin seorang perempuan dan lain-lain ya, itu agak pembicaranya agak seksis gitu, dan itu terdengar sampai keluar gitu, dan heboh juga di Amerika pada waktu itu. Jadi memang harus hati-hati betul. Sementara kalau Anies rasanya dia memang sedang berusaha memanfaatkan tentu apapun isu-isu seperti ini karena kebetulan sedang diserang gitu. Tapi dalam tanda petik, kalaupun ini dimanfaatkan, harus jaga jangan ada juga sesuatu yang dianggap misalnya kurang etis dibalas dengan cara-cara yang kurang etis juga. Itu penting. Nah, sementara Mas Ganjar Pranowo menurut saya sudah sangat tepat ketika menyatakan biarlah masyarakat yang menilai. Kemudian Mas Ganjar Pranowo sekarang harus mengembalikan para pemilihnya yang menurut beberapa survei itu masuk ke dalam pemilih bimbang. Mungkin karena melihat perpindahan Pak Jokowi ya yang tidak diduga dari 16 Oktober sampai 25 Oktober. Gitu saja Gede dan Arlista. Baik, Prof, mungkin tambahan satu lagi, Prof, sebagai pakar komunikasi, apakah Anda melihat dengan adanya pernyataan Prabowo yang kemarin ini yang sempat viral Dasmu Etik, ini menggambarkan sebenarnya psikologi ataupun temperamen Pak Prabowo ke depannya ini masih bisa dikatakan tinggi temperamennya? Arlista, ini waktu yang akan membuktikan. Mestinya yang begini ditanyakan kepada teman-teman kita yang ahli psikologi ya, lebih khusus lagi psikologi perilaku. Tapi yang mau saya sampaikan adalah konteks komunikasi sebagai bidang ilmu saya memang menjadi rentan ya atau rawan kalau misalnya ini tidak disikapi dengan hati-hati ya. Jadi artinya ini dua kata ya, ndasmu etik atau etik ndasmu ini adalah dua kata yang sangat keras ya, yang sangat kuat. Dia berbeda dengan jokes lain misalnya. Pernah dulu ada juga jokes wajah Boyolali kalau nggak salah gitu ya. Ya. Pernah ada dulu itu. Itu pun susah menjelaskannya gitu. Jadi walaupun mungkin itu bisa juga disebut katakanlah semacam bercandaan di dalam keluarga atau bercandaan yang mesra ya, menunjukkan kedekatan. Tapi kata ndasmu ini, etik atau etik ndasmu ini termasuk kata yang relatif keras sekali. Jadi memang harus hati-hati digunakan karena bisa disalah mengerti baik secara umum maupun secara khusus ya. Artinya memang disengaja salah mengerti oleh pihak-pihak lainnya. Ya. Baik, terima kasih Profesor Prof. Effendi Ghazali atas informasinya dan waktunya. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Salam untuk semua yang mengikuti Salam acara ini. hangat, Selamat pagi. Prof.